saya sakit tuh. Coba bayangin, orang disuntik infus suruh ngasih perminyakan loh. Ya nggak ada romo yang sehat, hanya romo di sini. Sudahlah. Akhirnya saya digledek ke IGD itu, orang sakit untuk ngasih perminyakan. Bayang, baru saya kira-kira gledek. Akhirnya saya dalam hati bertanya, ini bapak dulu atau saya dulu nih? Ya kebanyakan karena apapun kondisinya bahwa rahmat Allah akan menurun, ya kan ya. Dan saya yakin. Akhirnya saya udah kembalikan. Jam 4 dibangun. Roh bangun lagi. Apa? Bapaknya lewat. Aduh Tuhan. Orang sakit aja bisa menjabut, ya kan. Dari pengalaman hidup saya 99 yang saya perminyaki lewat. Ada yang mau? Enggak. Itu semua adalah kehendak Allah semuanya. Baik. Kembali soal kita. Itu yang namanya jubileum biasa. Yang dimaksud dengan jubileum luar biasa adalah perayaan biasa pada tahun tertentu tetapi dirayakan secara luar biasa. Salah satu contohnya adalah tahun 2016 yang temanya tentang mercy, belas kasih. Maka muncul nanti sebuah dokumen Misericordia Vultus, wajah yang berbelas kasih. Gitu. Kira-kira kalau Bapak Ibu melihat Bapak itu tuh ada lingkarannya atau ada tanduknya? Kira-kira kalau suami atau istri-istri itu melihat suaminya itu terlihat ada tanduknya atau lingkarannya pada tanggal berapa? Tanggal muda. Tanggal muda ada lingkarannya kalau udah tanduknya. Mau tanggal berapapun harus ada lingkarannya gitu. Bagaimana cara mengecek bahwa ada lingkarannya gitu? Seorang spiritualis itu mengajarkan kepada saya begini. Kalau Anda menggendong anak kecil dan anak kecil itu tertawa melihat Anda, tersenyum melihat Anda, walaupun baru pertama kali, berarti ada lingkarannya, anak kecil membaca. Tetapi sebaliknya, kalau dia langsung menangis ketakutan, tanduknya yang di pohon depan tadi nempel ikut. Maka harus di eksorsis gitu. Bagaimana cara memperkuat iman kita? Di dalam tradisi gereja itu ada teks di dalam Matius 17 ayat 21. Dikatakan demikian. Ketika para rasul mengusir setan, para rasul itu tidak bisa. Terus dikatakan, kenapa aku tidak bisa mengusir? Padahal engkau sudah membudikan kuasa. Dan Yesus mengatakan, jenis ini hanya bisa diusir dengan berdoa dan berpuasa. Persoalannya adalah betapa susahnya orang Katolik itu berpuasa. Ingat ya? 40 hari puasa hanya bulannya. Anda menjalani puasa? Kok meragukan nih kelihatannya? Pada abad pertama yang dimaksud dengan puasa itu apa? Gitu, pertanyaan gitu loh. Kalau Anda mengatakan puasa, menurut abad kedua ada sebuah buku ajaran para rasul namanya Didache. Ajaran ini mengajarkan kita setiap minggu 2 kali puasa kita, yaitu Rabu dan Jumat. Bagaimana berpuasanya? Nah itu dikatakan tidak makan dan tidak minum sampai setengah hari, gitu aja. Puasa awalnya begitu. Dan selama pekan suci full dari Senin sampai Sabat setelah lilin Paskah dinyalakan, kita harus berpuasa. Selesai. Itu ada caranya itu. Tapi sekarang apakah Anda menjalani? Itu lain soal. Tapi saya katakan bahwa mari kita usahakan untuk berpuasa, karena salah satu puasa itu adalah mengusir setan itu. Dan beberapa kali mungkin saudara sekalian juga pasti akan menghadapi itu. Ada seorang ibu yang cerita kepada saya, dia bermalaman suntuk itu mendoakan keluarganya. Selalu membawa rosario dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, aminnya besok pagi. Rosarionya gini, bersama malaman suntuk, ya kan ya? Sering ya? Bapak Ibu sering berdoa selama malaman suntuk kan ya? Rosarionya masih ditagi di sini, ternyata belum selesai, ketiduran. Gitu, sering terjadi itu. Mari kita sadarkan doa rosario itu sebagai kekuatan, karena doa rosario itu juga membuat setan-setan tidak mampu menyentuh kita.
Hanya percaya atau tidak itu yang seringkali menjadi gangguan kita. Kalau dalam bahasanya teologi, ketidakpercayaan kepada iman itu adalah racun yang membuat kita semakin menjauhkan pada Allah. Saya tuh sering melihat para frater itu berdoa makan tuh ada dua cara. Zaman itu ya. Kalau makannya enak, matanya terbuka. Bapak Putra mana ayamnya gede gitu, itu kira-kira. Tapi kalau makan tempe, Bapak Putra ada damar gitu. Kira-kira begitu, dua-dua hal. Nah, mau makan enak atau mau tidak, mari kita buat tanda salib sebagai kemenangan itu dengan sukacita. Kembali soal kita. Nah, dalam konteks ini peristiwa jubileum yang luar biasa itu ditandai dengan sebuah peristiwa biasanya. Kalau peristiwa yang biasa itu pertama kali dijalankan secara ofisial pada tahun 1300 zamannya Paus Bonifasius ke-8. Itu digunakan jubileum pertama dan itu di rentetannya itu. Yaitu dari Clement kelima dan sebagainya itu diumumkan dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh tentang jubileum yang biasa, ordinary. Dan sampai sekarang juga masih biasa. Yang ditandai dengan Porta Santa itu. Yang semua bergerak merayakan itu. Ada yang tidak, ada yang enggak, itu persoalan perwujudan imannya beda-beda. Nah, ada jam-jam tertentu, ada tahun-tahun tertentu jubileum tidak dirayakan karena ada alasan tertentu. Salah satu contohnya adalah karena ada pernah paus disingkirkan itu, diculik terus diasingkan. Pernah terjadi masa-masa itu, zaman-zaman perang itu. Dan beberapa alasan pernah jubileum tidak dilakukan karena pada saat itu paus baru dipilih untuk menekankan setelah dari pengungsian itu, berbagai macam hal. Tapi setidaknya bahwa kalau kita bicara tentang jubileum berarti kita bicara tentang sesuatu gimana orang Katolik merayakan kegembiraan iman itu. Konsekuensi jubileum itu luar biasa, teman-teman. Konsekuensinya luar biasa. Kalau Anda merayakan jubileum, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Yaitu yang pertama adalah kita mendapatkan pengampunan dosa, kita harus berrekonsiliasi, dan kita akan mendapatkan rahmat Allah. Itu yang paling penting. Bahwa apapun yang kita lakukan, cara apapun jubileum itu dilakukan, yang penting bahwa kita ingin berdamai dengan Allah melalui perjalanan rohani itu gitu loh. Tapi betapa susahnya kita itu konsekuen dalam perjalanan rohani kita. Mau ke gereja sudah semangat, ternyata di tengah jalan ada diskon 50%, beloknya sana lagi kira-kira gitu. Luas biasa ya kan ya Bapak Ibu, sering terjadi begitu. Ada juga alasan nggak dapat parkir, muter terus, alasannya biar selesai misa baru pulang. Bareng-bareng ada juga. Banyak tantangan, dan zaman sekarang banyak teman-teman, banyak tantangan orang menanggalkan iman kita dengan banyak alasan itu. Nah, dalam konteks ini jubileum itu ingin mengajarkan kepada kita dalam sejarahnya itu bahwa tanduk itu adalah sebagai sarana untuk mengumpulkan bahwa bangsa Israel pada saat itu yang tercerai-berai dikumpulkan kembali. Dan konsekuensi dari tahun jubileum itu ada 3. Yang pertama, tanah harus diistirahatkan. Jadi kalau Anda sudah berbagai macam mengelola tanah itu saatnya untuk istirahat. Biarlah recovery tanah itu. Kalau kadang-kadang kalau kita tuh kan mengeksploitasi besar-besaran, ya kan ya. Akhirnya tanah itu tandus. Zaman kecil saya itu ada sungai besar, tapi sekarang nggak ada airnya sama sekali. Sama sekali nggak ada airnya. Padahal zaman tuh air tuh melimpah. Kemana air itu? Saya juga nggak tahu kemana. Bertahun-tahun mengalami suatu proses pengurangan. Dan yang kedua, bahwa hutang harus dilunaskan. Lah kalau Bapak Ibu mau hutangnya lunas, pinjamlah menjelang tahun jubileum. Tetapi kalau yang diutangi nggak punya uang gitu, gitu ya.
Ya, ini konsekuensinya zaman itu begitu. Semua hutang dibebaskan pada zaman itu. Saya pernah dengar di tradisi di kantor KWI waktu itu, ketika orang yang punya utang tanggungan ke kantor itu dipotong 1 juta, gitu kira-kira begitu. Ada ungkapan bahwa tahun jubileum dinyatakan. Dan yang terakhir bahwa jubileum itu adalah membebaskan para budak. Kalau mempunyai budak harus dibebaskan. Ini konsekuensi dari perayaan tahun jubileum. Nah sekarang kan kita tidak punya budak. Ini bisa diterjemahkan lebih luas lagi. Jangan mengeksploitasi sesuatu yang di luar kemampuan kita. Kira-kira gitu. Yang terjadi adalah konkretnya bahwa walaupun ada tahun jubileum, ternyata faktanya yang berikutnya adalah masih ada perang sampai saat ini, ya kan ya Bapak ya? Di mana letak pembebasannya itu? Banyak tawanan masih ada zaman sekarang itu. Oleh karena itu ketika terjadi jubileum, mari kita gerakkan semua untuk membebaskan itu. Bahwa faktanya dunia sekarang itu masih mengalami yang namanya human trafficking, hutang merajalela, dan yang kejahatan semarak di mana-mana. Kejahatan di mana-mana. Kemarin saya sedang rapat dengan para rektor se-Asia di mana itu, baru pulang minggu kemarin itu. Persoalannya juga ternyata di negara mana-mana juga mengalami yang sama. Walaupun beda bahasa, beda logat, beda apapun, ternyata mempunyai pengalaman yang hampir mirip, terutama di Asia itu. Saya ketemu teman-teman dari India mengatakan iya tuh gini-gini. Maksudnya gimana? Iya gini-gini. Saya juga bingung juga. Iya kok gini tuh? Iya. Saya juga bingung. Aduh, apakah engkau mau menikah? Iya atau tidak? Tidak, saya juga bingung juga. Ya maaf, itu seringkali culture mereka begitu ya Bapak Ibu. Jadi tapi maksudkan bahwa mereka mempunyai persoalan yang sama. Lah gereja memahami bahwa gereja harus berjalan sama di dalam tahun jubileum itu. Anda walaupun ada di Subang, sama apa yang dilakukan di Vatikan sana. Lihat dalam misanya sama, bacaannya sama. Yang membedakan adalah bahasanya. Tahun 2003 sebelum saya jadi imam, itu saya diminta sebuah kantor untuk apa itu namanya, kalau mau sumpah jabatan dulu, apa namanya itu ya? Apa Bu? Pelantikan ya, baik. Suatu kali yang pertama adalah saudara kita muslim dengan menggunakan bahasa Arab, luar biasa. Giliran kedua pendeta mengutip kitab suci, luar biasa. Giliran Katolik saya nggak tahu. Akhirnya apa ya? Kitab sucinya juga nggak hafal saya. Akhirnya saya spontan dalam hati saya pegang kitab suci, langsung saya doa kemuliaan tapi pakai bahasa Latin. Gloria Patria et Filio et Spiritus Sancto sicut erat in principio et nun et semper et secula secularum. Amin. Luar biasa Pak. Padahal doa kemuliaan saya. Lah habis juga pertama kali saya juga nggak tahu, nggak dikasih SOP-nya, suruh maju suruh doa. Tapi mereka takjub padahal doa kemuliaan. Luar biasa ya Bapak Ibu. Pengalaman yang kedua, ya waktu yang sakit itu seorang samping saya, karena saya dapat kelas 2, satu kamar berempat, satu saya, satu pendeta, satu lagi bapak-bapak. Sama kelihatannya kena DB karena setiap hari diambil darahnya. Tapi yang sangat menarik adalah pendeta itu. Setiap kali umatnya datang menjenguk pendeta itu selalu didoakan dan mengutip kitab suci. Bayangkan. Setiap orang yang datang menjenguk saya boro-boro mendoakan, Romo kok nggak doyan makan, saya makankan ya Romo. Gitu. Namanya juga frater ya kan ya, makanan banyak senang sekali ya kan ya. Lalu yang menarik bagi saya ketika saya sudah selesai pulang, Pak Romo boleh mendoakan saya sebelum pulang? Oh boleh. Seorang Romo mendoakan pendeta, masuk nggak mau, ya kan ya. Tapi ketika saya mengatakan ya, saya blank semua karena tidak ada yang nyantel tentang kitab suci dalam pikiran saya. Sebentar Pak, saya cari ide. Doa aja cari ide juga bayangkan. Keluar sebentar ke beranda, ketemu ayat yang luar biasa. Ketuklah maka akan dibukakan, mintalah maka akan diberi. Dan ketika saya mendoakan itu, istrinya amin, amin. Wah senang saya sekali. Doa saya diamini oleh istrinya. 3 hari saya kembali ke Karolus untuk cek
kesehatan lagi, ternyata Bapak Pendeta sudah dibukakan pintu surga, meninggal. Saya jenguk, loh Pak Pendeta sudah duluan dibukakan pintu. Aduh Tuhan, ya pengalaman rohani yang sering kali terjadi seperti itu. Lah kembali soal kita, inilah daya doa yang harus kita gunakan. Inilah manfaat jubilium, membebaskan dari segala tuntutan. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu, tahun yang sangat indah ini di dalam jubilium ini, mari kita bersama-sama bergerak. Mari kita bersama-sama menyatukan iman kita. Lah, konkretnya Paus Fransiskus yang sudah wafat mengajarkan sebuah dokumen namanya Spes non confundit yang didasarkan pada Roma 5 ayat 5 bahwa pengharapan tidak pernah mengecewakan. Dan ini dikatakan kalau tidak mengecewakan, apakah penderitaan itu sebuah hukuman? Nyatanya pada asas konkret, penderitaan itu hukuman atau tidak? Saya menjawabnya begini teman-teman. Penderitaan itu mempunyai 3 makna. Yang pertama adalah proses menggapai sebuah harapan. Tidak mungkin seorang ingin menjadi seorang atlet tanpa latihan, ya kan ya? Dan mungkin tangannya pegel, mungkin terkilir dan sebagainya. Apa itu penderitaan? Enggak, itu adalah proses kita untuk menjadi kuat. Tapi kan kita seringkali nggak mau proses, langsung skip, langsung jadi pengen jadi kaya gitu ya. Ternyata mimpi aja, kira-kira gitu. Nggak mau kerja tapi pengen jadi kaya, ada juga itu. Yang kedua bahwa pemurnian perjalanan rohani kita. Ini yang sering saya kritisi. Ayo mari kita belajar kitab suci, tahun kitab suci di lingkungan Anda, ya kan ya? Yang datang berapa? 5, 3 gitu ya. Ayo kita ziarah, 1 bis kurang, 2 bis, ya kan ya? Langsung penuh, pulangnya 3 bis. Loh kenapa? Oleh-olehnya. Lah orang Katolik itu setiap turun celu, yang dilihat itu belanja itu, penuh, ya kan ya? Masuk bis pertama kali bukannya doa, bagi snack, ya kan ya? Nah itu orang Katolik, pokoknya yang penting pergi, ya gitu loh. Sering kali terjadi begitu. Saya yakin dulu saya bisa membedakan kitab suci Anda itu sampai sekarang dari perkawinan sampai 25 tahun perkawinan masih baru, ya kan ya? Saya yakin itu ya. Tapi pertanyaan saya, kalau Anda memberkati kitab suci pada waktu perkawinan, kenapa pada waktu kematian dipeti-mati kasih kitab suci? Hidup nggak pernah baca kitab suci, mati suruh baca kitab suci. Luar biasa orang mati itu. Sekarang saya tanya di sini teman-teman, ini saya sudah pernah tanya beberapa kali. Dalam tradisi Chinese itu kalau ada orang mati, kita layat ngasih namanya itu pekpol, ya kan ya? Nggak boleh amplop merah, ya kan ya? Kenapa? Oh, amplop merah perkawinan. Jadi kalau orang meninggal kita ngasih amplop merah, waktu lain nggak boleh kan? Pertanyaan saya, isinya merah boleh? Ya nggak boleh dong, ya kan ya? Loh, merah itu. Harusnya isinya yang pati murah gitu ya. Nah ini tradisi yang seringkali membuat kita itu ya antara ini iman saya tapi kok kadang-kadang berbenturan dengan tradisi. Contoh sederhana gini, sebagai orang Jawa saya juga baru tahu ada tradisi bedah bumi. Bapak Ibu pernah dengar bedah bumi? Bedah bumi itu tradisi seorang yang sudah meninggal dan akan dipasang nisan. Orang yang macul pertama kali istilahnya tempat itu harus keluarganya. Kalau enggak keluarganya dia enggak mau kerja, ya saya akhirnya ya sudah saya bedah gitu. Dan harus ada ayam yang utuh itu, ya kan ya, ingkong itu. Saya mikir-mikir untuk apa itu? Ya udahlah, akhirnya ayamnya enak sekali kan, saya lihat tuh masaknya enak. Nah, pada waktu istirahat, Pak makan ayamnya Pak? Enggak Pak, makasih. Pak doyan. Ya udah saya pangan, mata enak kan itu. Masuk setan makan ayam, ya udah saya makan sendiri aja. Ketika bapaknya ngeliat makan kok enak sekali, mau Pak? Mau. Lihat tadi nggak mau. Takut dimakan setan katanya. Ada bedah bumi.
Kalau tradisi Jawa kan masang nisan itu 3 tahun, ya kan ya? 3 tahun lah, karena di rumah saya sudah tidak ada orang, ya sudahlah 1 tahun itu sudah saya pasang nisannya. Romo ini kan belum 3 tahun, kenapa sudah dipasang nisan Romo? Kalau tradisi Jawa kan 3 tahun. Saya jawab, nanti 3 tahun akan saya pasang Innova, sekarang nisan dulu, kira-kira gitu. Lah saya nggak bisa jawaban juga, jawabnya apa ya? Karena tradisi seringkali membuat kita itu menjadi tidak kreatif kadangkala gitu loh ya. Terjebak oleh, padahal saya mikirnya praktis saja, ya kan ya? Udah nggak ada orang, daripada tergusur sana sini ya sudah pasang nisan saja, kira-kira begitu. Tapi yang terjadi seringkali perbenturan dengan tradisi itu. Tapi nggak apa-apa, itu persoalan yang seringkali terjadi kita. Nah, dalam konteks ini, dari mana penderitaan itu kalau begitu? Saya menggambarkan demikian. Ini pemikirannya Bapak Gereja, itu Tertullianus mengajarkan demikian. Siapa di antara ibu-ibu yang hadir sini yang pernah melahirkan tidak terluka? Ada enggak? Enggak ada ya. Luka seorang ibu tidak serta-merta membenci anaknya yang dilahirkan, ya kan ya? Luka belum sembuh, mendengar anaknya menangis langsung didekapnya, disusui, dikasih makan. Nilai Kristianitas kita harus seperti itu teman-teman, gitu loh. Dan itu bukan penderitaan. Lah kalau jelas melahirkan itu adalah sebuah penderitaan, ngapain kita menikah, gitu ya? Jelas pasti terluka, ya kan ya? Tetapi inilah nilai Kristianitas itu harus ditempatkan seperti itu. Bapak Ibu yang nggak pernah tanggal giginya siapa? Semua tanggal, menyakitkan anak kecil, ya kan ya? Tetapi proses itu harus terjadi. Apakah itu penderitaan? Ya tidak. Itulah proses yang harus kita alami. Jadi penderitaan itu adalah seringkali dipahami sebagai suatu hukuman, bukan hukuman, tapi proses mendewasakan iman kita. Oleh karena itu seringkali yang terjadi adalah kita itu selalu menolak Tuhan karena seringkali berdoa. Saya sudah berdoa novena, sudah berdoa jalan salib, sudah apapun, tetapi kenapa doa kita tidak pernah dikabulkan? Seringkali itu kan ya terjadi. Akhirnya tidak jadi ke gereja. Pertanyaannya, jangan-jangan Anda salah berdoa. Lu kok salah? Coba sekarang pertanyaan saya. Contohnya, saya itu sudah novena bertahun-tahun, tidak pernah saya didapatkan. Loh, doanya Romo apa? Saya pengen jadi suster. Ya nggak bisa Romo. Lah itu salah doa namanya gitu loh. Kira-kira begitu contohnya gitu loh. Jangan-jangan Anda juga salah berdoa. Yang dibutuhkan itu sebetulnya bukan itu. Gitu. Dan Anda seringkali memaksa Tuhan sesuai dengan kehendak kita gitu loh. Kalau tidak sesuai berarti ya suri, berarti tidak sejalan. Seringkali kita memaksakan diri kepada Tuhan begitu. Tahun Jubileum adalah tahun pengharapan. Bahwa ketika kita belum mendapatkan sesuatu yang kita gapai, berarti ada suatu harapan yang akan tergapai itu gitu. Dan itu yang didasarkan oleh Paus Fransiskus di dalam dokumennya namanya Spes non confundit, bahwa pengharapan tidak pernah mengecewakan gitu. Mari kita bersama-sama sebagai orang Katolik berharaplah, tetapi jangan hanya berharap aja, harus berusaha. Namanya ora et labora. Orang yang masak dengan berdoa dengan yang tidak berdoa itu beda rasanya. Kalau pas motong bawang tuh salam Maria penuh rahmat itu. Terus dimasukkan itu kemuliaan kepada Bapa. Dan wah, itu haucuknya beda haucuknya kan. Ya, gitu. Tapi kalau cemberut, aduh kosong. Suatu kali ada seorang suster yang sudah sepuh sekali itu. Dari saya seminaris sampai saya jadi rektor, suster itu masih berkarya di situ. Suatu kali suster itu masak masakan Afrika, luar biasa. Suster dapat menu baru dari mana? Apa Romo? Masakan Afrika. Nah kenapa Romo? Tahu hitam, tempe hitam. Sudah gak lihat jelas antara gosong dan coklat. Kan kalau gosong kan menyakitkan hati ya kan, wah ini menu Afrika baru ini. Ya, ini saya katakan bahwa penghargaan suster yang sudah mulai rabun melihat membedakan antara hitam dengan coklat sudah nggak bisa, makanya saya hargai sebagai masakan Afrika begitu.
Kembali soal kita. Jadi mari kita bersama-sama, janganlah hidup kita menghalangi teman kita, janganlah hidup kita membelenggu orang lain, tetapi buatlah sebuah harapan yang luar biasa dalam hidup kita. Saya sangat senang dengan adanya tahun jubileum ini karena serentak orang pada merayakan kegembiraan iman, dan di mana-mana itu merayakan inilah kekatolikan, inilah kebersamaan itu, dan ini harus kita rayakan dengan sukacita. Pertama di mana-mana ada gereja Katolik, orang Katolik. Peristiwa sebagai orang Katolik yang sangat saya senangi itu peristiwa apa coba? Rabu Abu. Itu peristiwa yang selalu saya nantikan. Dan mungkin juga Bapak Ibu juga. Karena seringkali ketika saya jalan keluar ke pasar, masih abunya masih dipakai, ya kan ya? Bangga sekali. Ke pasar habis Rabu Abu belum dihapus. Bahkan kalau ketika luntur karena kena keringat, ambil di tanah. Wah, baru tambah. Saking semangatnya luar biasa. Suatu kali ketika Rabu Abu tahun 2004 atau 2005, habis itu saya mau ngasih perminyakan di sebuah rumah sakit. Dan Rabu saya masih ada. Di lift itu ada umat Katolik. Iya, saya Romo. Romo, kenapa? Saya mau ngasih perminyakan karena ada misioner yang kecelakaan. Saya kasih perminyakan sekaligus itu. Abu. Romo, saya juga Katolik. Boleh, saya minta abu. Di mana? Ya di sini. Oh siap. Si lift tak kasih. Wah, yang gede selalu. Bertobatlah. Karena istrinya sedang di rumah sakit, nggak bisa ke gereja. Baru kali itu mengasih abu di lift. Bapak dan putra dan setan pergi dalam. Artinya ada kebanggaan sebagai orang Katolik menjalani masa prapaskah dengan baik itu. Itulah iman kita. Mari kita jalankan bersama. Tapi jangan lupa puasa tadi ya teman-teman ya. Puasanya itu setiap Rabu dan Jumat sepanjang tahun. Tetapi yang paling wajib adalah pada waktu prapaskah tadi 40 hari tadi. Jangan dilupakan, jangan hanya harinya. Mari kita bersama-sama berpuasa. Kalau dalam hukum gereja kanon 1251 hanya dikatakan setiap Jumat sepanjang tahun kecuali hari raya itu tidak boleh makan daging, dan boleh setiap Rabu dan Jumat Agung harus puasa. Tetapi yang umurnya 60 tahun bebas berpuasa. Bapak-bapak yang putih-putih kelihatannya sudah bebas puasa, ya kan ya? Sudah 60 tahun, ya kan ya? Tapi kalau nggak mau makan daging juga nggak apa-apa, gitu kan ya? Karena sudah mulai ompong, gitu loh. Kasihan giginya. Baik, kembali soal kita. Yang terakhir adalah, mari kita bersama-sama bahwa gereja mengundang kita untuk mencegah segala peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan di dunia ini dengan diberikan contoh konkret oleh Paus Fransiskus. Yaitu yang pertama adalah gereja mengajarkan mari hapus hukuman mati. Dan yang kedua, perhatian kepada orang sakit. Kunjungilah. Tugas mengunjungi orang sakit bukan hanya tugasnya Legio Maria, ya kan ya? Yang ada Legio Maria sini. Nah, itu tugasnya Anda saja. Semua mari kita bersama-sama. Kalau nggak bisa, belajarlah dari saudara-saudara Legio Maria, rajin untuk mengunjungi orang sakit. Dan yang ketiga adalah hentikan perang, hilangkan perbudakan, dan utamakanlah keadilan. Ini adalah tindakan konkret, buah-buah dari jubileum harus sampai pada itu. Secara ekologis, bahwa mari kita bersama-sama menata rumah bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, makan secukupnya, dan beli barang seperlunya. COD terus COD. Nah, ingat. Beli tapi nggak dipakai, ya kan ya? Kadang-kadang begitu. Bahkan tidak dibuka-buka juga, ya kan? Hanya beli nggak dibuka gitu, ada juga itu. Itu di sono tapi di sini nggak ada. Ini contoh konkret menyatakan secara ekologi. Pernah suatu kali kalau misa Natal Paskah itu kadang-kadang sangat banyak ya, di sono luar-luar ya. Bahkan diperlebar tendanya. Dan biasanya ada tempat untuk tambahan air suci itu. Suatu kali saya melihat anak kecil itu untuk harusnya membuat tanda salib, ya kan ya? Bukannya tanda salib untuk cuci tangan. Anak esoponya. Aduh, kurang pelajaran nih, kurang katekes ini, kurang katekes. Harusnya kan untuk membuat tanda salib malah itu. Dan yang terakhir adalah secara rohani mari menemukan wajah belas kasih dalam diri saudara kita, didasarkan
pada Matius 25 ayat 40. Ketika engkau melihat orang yang paling hina ini, engkau melihat wajah Allah juga. Senyummu itu walaupun sudah ompong menunjukkan wajah Allah. Kalau dengan belas kasih yang luar biasa gitu. Jadi tampilkanlah wajah kasih itu. Dan dalam konteks ini Jubileum harus menghasilkan aspek yang diajarkan oleh Paus tadi. Secara ekologi kita diajarkan juga, dan secara rohani kita harus menampilkan. Bapak Ibu pernah belajar dokumennya Paus tentang Laudato Si, ya kan ya? Itu bagaimana kita harus berakrab ya dengan alam, menyelamatkan alam. Kita harus bergandengan tangan dengan semua orang di dalam dokumen Fratelli Tutti. Semua adalah saudara, dan bergandengan dengan iman adalah Lumen Fide itu. Jadi 3 hal aspek ini harus Anda hadirkan. Komentar kemarin waktu Misa Paus, ada yang datang? Misa Paus? Ada ya? Itu adalah komentarnya adalah ini yang luar biasa. Luar biasa. Tertibnya luar biasa. Bersih, tidak ada sampah. Dan itulah wajah Katolik yang ditampilkan pada saat kita menyambut kehadiran Paus Fransiskus. Nah, itulah konkretnya. Dan jangan hanya berhenti di sana, wujudkan juga dalam diri ini. Jadi jangan membuang sampah sembarangan, jangan membeli sesuatu yang mungkin tidak perlu, tapi gunakanlah hidup Anda dengan baik. Secara rohani, tampilkan wajah Anda dengan sukacita seperti seorang bapa yang menunggu anaknya datang kembali. Demikian singkat padat waktunya, semoga ini bisa menjadi renungan kita untuk malam ini. Terima kasih Mas. Terima kasih Romo Eko, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Romo Jatmiko. Sekarang kita ke sesi tanya jawab. Umat diberi waktu 10 menit untuk tanya jawab. Nanti silahkan berdiri, sebut namanya dan dari paroki mana. Dipersilahkan jika ada yang bertanya. Terima kasih, selamat malam Romo. Perkenalkan, nama saya Tito, saya dari Subang. Mungkin pertanyaannya lebih ke praktikalnya aja Romo ya. Tahun 2000 itu kan kita ada jubileum juga. Waktu itu pakai salib ya Romo ya. Nah pertanyaannya, apakah tempat-tempat yang dulu dijadikan tempat jubileum itu, kalau bahasa awamnya itu masih berkhasiat yang sama sampai sekarang gitu Mo. Kalau kita datang ke sana kita masih bisa dapat rahmat yang sama. Kalau sekarang kan pakai pintu, kalau dulu kan pakai itu yang pertama. Kemudian terkait dengan jubileum ini kan kita sekarang hebohnya Porta Sancta, pintu. Dan kebanyakan dari umat itu mungkin termasuk saya berpikirnya kita harus ziarah ke 9 pintu Romo. Apakah itu betul? Yang pertama itu, boleh nggak kita memasuki pintu yang sama 9 kali? Kalau misalnya kita nggak bisa 9 kali pintu yang berbeda gereja, apakah nanti itu boleh juga kita di gereja Subang ini kita 9 kali masuk? Dan yang dimaksud dengan memasuki pintu Porta Sancta itu seperti apa Romo? Mohon penjelasan karena saya sendiri masih bingung. Saya setiap minggu masuk ke gereja ini, apakah itu termasuk peziarahan saya memasuki pintu Porta Sancta itu. Kemudian yang terakhir mungkin rahmat indulgensi Romo. Ketika kita memasuki tahun jubileum, kita akan mendapatkan rahmat indulgensi. Apakah indulgensi itu adalah penghapusan dosa yang sudah diakukan atau semua dosa termasuk yang belum diakukan pada saat kita pengakuan dosa? Bagaimana dengan dosa yang pada saat pengakuan dosa itu kita lupa Romo. Jadi keluar baru ingat, wah tadi dosanya kurang nih. Nah gitu Romo, apakah pada saat kita masuk kemudian keluar, wah tadi tuh harusnya saya dosanya ini tapi kok tadi waktu ketemu Romo saya lupa dosa yang itu. Apakah itu juga termasuk yang mendapatkan rahmat indulgensi? Itu mungkin Romo, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang dimaksud dengan indulgensi itu apa sih?
Sebetulnya yang dimaksud dengan hukum indulgensi itu adalah penghapusan hukuman, bukan penghapusan dosanya. Ini ada sebuah paku menancap di sini, ya kan ya? Dosanya itu paku, pakunya itu kita cabut, selesai. Tetapi kan bekasnya ada, itu loh ya. Nah itulah indulgensi itu gitu. Bahwa Anda habis ngaku dosa, disuruh jalan kaki dari Subang ke Bandung, contohnya gitu ya. Karena Anda mendapat indulgensi, Anda tidak pernah melakukan itu. Jadi ampuninya itu ya. Pengampunnya tetap dalam pemberkatan itu. Tapi yang dihapuskan adalah hukuman yang sudah dilakukan itu. Satu. Porta Santa itu memang simbolnya ada di Roma, Porta Santa, ya kan ya simbolnya. Tetapi gereja Katolik keusuhan mana memberikan kebebasan, memberikan suatu polisi tersendiri. Apakah harus 9 kali? Itu juga polisinya dari keuskupan masing-masing. Kalaupun Anda 9 kali di tempat yang sama juga nggak apa-apa gitu loh, maksud saya begitu loh. Jadi jangan terlalu matematis terhadap itu. Kalaupun mau 9 kali karena kita tidak punya, maaf, nggak punya uang, nggak punya kekuatan mungkin karena sakit, nggak punya kesempatan dan sebagainya, tetap rahmat Allah itu akan turun juga gitu loh. Jadi jangan terjebak oleh persoalan-persoalan yang sifatnya mekanisme. Bahwa gereja memberikan ruang ini sebagai sarana peziaran. Karena di dalam spes non conformity tadi dikatakan demikian, bahwa kita melakukan peziaran dari gereja ini dan puncaknya adalah di katedralnya, gitu kira-kira gitu. Nah sementara kita kan kalau maaf yang sudah sepuh-sepuh nggak mampu ke sono bagaimana? Yang sudah pakai kursi roda dan sebagainya. Oleh karena itu gereja memberikan sebuah policy bahwa silahkan juga. Tapi yang penting bahwa simbol itu adalah sarana kita mendapatkan rahmat dimanapun coba adalah Spiritus Santa. Tapi yang paling penting adalah membuka pintu hati kita gitu lah. Penting itu. Anda pergi kemana-mana habis itu ke Gunung Kawi lagi ya nggak percuma gitu loh, kira-kira gitu loh ya. Ya kan? Yang penting adalah Anda membuka hati Anda kepada Allah, dan itulah pintu Porta Santa sejati itu adalah hati Anda. Porta Santa gitu. Paham ya Pak ya? Jadi silakan mau 10 kali juga nggak apa-apa juga. Tadi saya juga udah lewat dulu, lewat sini nggak apa-apa. Kalau di Jakarta kan ada pasportnya gitu ya. Itu sebetulnya hanya sebagai mekanisme supaya kita itu punya apa istilahnya apa ya? Punya tantangan untuk menyelesaikan perjalanan rohani kita, itu hanya itu, kira-kira itu. Jadi satu tempat juga nggak apa-apa, 10 tempat juga nggak apa-apa. Itu adalah simbol perjalanan rohani kita gitu. Yang penting adalah hati kita yang paling terdalam tadi gitu. Karena tentu gereja Katolik mempunyai umat yang beraneka macam, dari anak-anak sampai yang tua. Nah kalau yang baru kecil lahir, mosok suruh jalan, sana jalan, nggak nyampe rumah nanti ya gitu. Jadi sekali lagi gereja memberikan tempat itu ada sebagai bentuk, ada tindakan supaya kita itu mempunyai keseriusan untuk menjalankan itu. Tetapi kalau dalam waktu situasi yang mungkin tidak memungkinkan, tempat itu pun juga nggak apa-apa begitu. Paham ya Pak ya? Jadi jangan terjebak oleh matematis itu. Begitu Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi mengaku dosa itu masih tetap penting. Maka disiapkan selalu salah satu perjalanan rohani itu kan harus ada pengakuan dosa. Ada pengalaman rohani begini Bapak Ibu. Ada seorang frater menceritakan kepada saya begini. Ada eksorsisme. Lihat eksorsisme di TV, di film itu ya, mirip gitu. Sebelum itu kan pengakuan dosa. Frater itu ikut eksorsisme dan setan bisa membaca dosa frater itu. Fraternya takut. Akhirnya frater mengatakan romonya, kamu kalau mau ikut ngaku dosa dulu. Setelah ngaku dosa, setannya nggak bisa baca lagi. Terdelete semua dosanya itu, luar biasa. Lalu bagaimana kalau yang lupa? Ya Kak, dalam absolusinya kan yang disadari dan tidak disadari, gitu kan Kak? Rahmat Allah itu akan mengalir dalam diri kita itu, gitu kira-kira. Sebagai imam, saya mencoba ini, saya cobakan. Saya
berusaha sebulan sekali saya ngaku dosa sampai sekarang ini. Bahwa mungkin ada sesuatu yang, karena dosa yang paling utama itu adalah kesombongan itu. Itu adalah racun yang luar biasa yang mengotorin kita. Kesombongan dalam bentuk apapun. Yang kedua adalah suka mengadili, gitulah. Mengadili sesama itu yang seringkali membuat kita merasa paling baik itu. Maka Paulus mengatakan servus servorum Dei. Hendaklah kita itu menjadi pelayan bagi pelayan. Namanya pelayan itu pasti posisinya paling bawah gitu. Tidak ada yang perlu dibanggakan gitu. Tetapi pelayanan itu yang paling penting. Jadi belajarlah mengaku dosa. Lu Romonya dosanya itu sama terus-terus Romo. Ya bukan masalah dosanya divariasi. Kalau memang dosanya itu ya sudah nggak apa-apa gitu loh. Jadi wah takut Romonya nanti sudah hafal saya ganti dosa yang lain. Oh jangan gitu loh. Contohnya gini loh, Bapak pakai baju, kita pakai baju. Kotoran itu selalu kan banyak kan di sini, ya kan ya? Kenapa yang di sini terus? Boleh sekali-sekali di sini. Ya tidak bisa kita dosa direncanakan gitu ya. Ya sudahlah kalau itu terjadi, biarlah kalau itu sama ya sudah lakukan lagi. Pertanyaan itu muncul seorang frater begini. Ketika saya sedang ngaku dosa, terus tidak lama lagi saya ngaku dosa yang sama, apakah saya harus ngaku dosa? Pertanyaannya sangat logis saja. Belum ada seminggu dong. Saya menggambarkan begini. Ketika Anda pakai baju baru, Anda keluar tiba-tiba kena apa itu namanya itu? Kena air comberan, karena mobil ngebut, Anda ganti baju enggak? Ya ganti Romo. Sama dengan dosa Anda. Harus dicuci. Nah, kira-kira gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi jangan malu, jangan tuh. Percayalah bahwa rahmat Tuhan akan hadir dalam tempat itu. Paham ya Bapak Ibu? Oke. Luar biasa ini pertanyaan teologis sekali ini. Iya luar ini. Terima kasih Romo. Masih ada lagi yang bertanya? Boleh? Ya. Baik, makasih. Mas saya Dominikus Ezra dari Remaja Baskara. Saya dari sebelumnya terima kasih banyak atas pemaparannya Romo Jatmiko. Saya hendak bertanya perihal mengenai rahmat indulgensi ini. Rahmat indulgensi itu kan diberikan kalau kita dalam keadaan rahmat, di mana kita untuk mendapatkannya ya kita perlu pengakuan dosa dulu. Kita memiliki pembenaran moral atas keadaan rahmat itu sendiri. Kalau misalnya nih Romo, kita sudah melakukan ziarah ke 4 dan pembenaran sendiri, tapi di tengah-tengah kita melakukan dosa berat. Apakah ketika kita melakukan dosa berat itu, lalu kita mengaku dosa, apakah kita harus mengulang lagi ziarah 9 gerejanya ini? Itu pertanyaan saya Romo. Bukan ziarahnya yang paling penting 9 gereja, yang penting justru adalah pengampunan dosanya itu gitu loh. 9 gereja itu adalah sebagai wujud gerak bersama, namanya juga peziarahan, itu ditandai dengan perjalanan gitu kan ya. Seperti saya katakan tadi bahwa peziarahan di Kepulauan Santa itu adalah salah satu wujud kebersamaan secara universal. Tapi kalau kita tidak mampu ke tempat lain, diberikan tempat tertentu. Itu aja intinya itu. Tetapi apakah ketika kita dosa berat langsung 9 gereja? Tidak harus. Yang harus adalah pengakuan dosa. Itu yang penting. Itu yang paling penting. Justru dalam ziarah ini yang paling dipentingkan adalah pengakuan dosa itu. Maka di mana-mana diselipkan pengakuan dosa itu salah satunya itu. Ziarah itu hanya bentuknya, karena sekali lagi manusia kan homo viator. Manusia itu kan manusia yang berziarah gitu kan ya. Lah dalam ziarah itu yang penting apa? Apakah belanjanya atau apanya? Lah yang tadi yang paling penting adalah pengakuan dosanya tadi gitu. Maka di mana-mana ada. Kalau di Eropa pengakuan dosa itu terbuka Bapak Ibu. Bayangkan ya. Orang bisa mendengarkan. Kalau di kita ditutup-tutup ya kan ya. Kadang-kadang orang Indonesia itu kalau ngaku dosa itu harus ada tuntutannya 3T. Imamnya harus mempunyai kualitas 3T. Tidak kenal, tuli, dan tua, gitu ya.
Aduh, Romo Jatmiko nggak jadi mantan rektor saya nggak jadi gitu. Padahal mau siapapun boleh gitu ya. Kan orang tuh. Kalau orang Eropa tuh malah kadang-kadang duduk sini, orang di sini antrinya gitu kelihatan. Ngaku dosanya, kelihatan. Kalaupun suatu kali silakan pergi itu, ada itu, kelihatan itu. Tapi nggak apa-apa juga. Kan zaman dulu sejarah itu kalau pengakuan dosa memang di depan umum dulu itu gitu loh. Biar umum tahu bahwa saya akan bertobat karena saya mengakuan kesalahan ini gitu. Tetapi zaman sekarang kan beda, malah menjadi gosip ya kan ya. Ya itu akhirnya ya sudahlah dibuat itu. Karena beda kultur, beda cara juga. Kalau kita kan ditutup pun kadang-kadang juga masih takut. Mungkin Bapak Ibu tolong ajarin pada adik-adik kita yang sedang SD. Suatu kali saya mengasihkan pengakuan dosa di SD, saya berkati, apa yang terjadi? Gantian anak itu berkati saya, Bapak, jadi kena esopo ini, ada jaringnya nggak bisa diketak. Artinya ada sesuatu yang harus kita ajarkan gitu ya, ajarkan. Jadi harus perlu pencadaran moral itu memang harus diajarkan terus menerus itu penting. Jadi peziarah 9 gereja itu sekali lagi tidak wajib, tapi yang paling wajib adalah pengakuan dosa itu. Dan yang paling penting adalah Porta Santa ada dalam diri Anda gitu. Coba bayangkan Bapak Ibu yang sudah di ICU, masa suruh Porta Santa, ya kan ya? Gitu. Dorongnya gimana coba? Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi mengaku dosa itu yang paling penting. Terima kasih Romo Jatmiko, waktu bertanya sudah habis. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Romo Jatmiko. Sekarang kami persilahkan Romo menuju sakristi untuk bersiap-siap memimpin perayaan Ekaristi. Terima kasih Romo.